sampai akhirnya telunjuk si wanita itu kayak megang sepatunya si Kamto. Si Kamto tidak bisa berkata apa-apa dan secara tiba-tiba terdengar suara sep, seperti pistol yang dikokang, dan suara itu terdengar tepat di belakang kepala Kamto. Jumpa lagi di Jenggotan guys ya. Karena apa bro? Karena dunia bukan cuma tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tak kasat mata. Au, enggak, ini enggak ada aunya bro. Oke, kali ini kira-kira mau cerita apa ini? Sebuah cerita mistis tentunya, yang dimana kalau kita dengar cerita mistis dari episode pertama sampai terakhir kemarin, ataupun cerita mistis dari orang lain atau channel lain, pasti mengandung teror yang luar biasa karena ketemu sama makhluk yang tak kasat mata. Nah, gimana jadinya kalau teror itu, teror ketemu makhluk tak kasat mata dibarengi oleh teror alam yang tentunya sangat amat berpotensi memakan korban. Nah, teror alam ini yang saya maksud adalah teror alam yang terjadi di tahun 1883, yaitu pada saat momen letusan Gunung Krakatau. Wah. Nah, dikisahkan Kamto, seorang pribumi, bahasanya kalau zaman 1800-an itu pribumi, yang bekerja menjadi kalasi pertama atau kalasi satu dari kalasi satu atau kalasi pertama dari sebuah kapal yang dipimpin oleh Kapten Benjamin Dihan atau yang biasa disebut dengan Kapten Han. Nah, kapal itu berupa kapal feri bro, kapal feri yang dimana fungsinya itu mengantarkan penumpang lah. Nah, penumpangnya itu dari berbagai macam background, mulai dari pribumi itu sendiri, terus kadang-kadang pemerintah Belanda, dan juga kapal feri itu sering dipakai untuk mengirim budak-budak etnis Tionghoa, karena zaman perbudakan masih ya etnis Tionghoa, entah dari Pulau Jawa ke Sumatera atau dari Sumatera ke Pulau Jawa, begitulah kira-kira untuk transportasi manusia dari Pulau Jawa ke Sumatera atau arah sebaliknya. Yang dimana kita tahu bahwa transportasi kapal itu pasti melewati yang namanya Pulau Krakatau. Kalau sekarang nyebutnya Pulau Anak Krakatau. Dulu Pulau Krakatau. Nah, dikisahkan Kapten Han ini ya kan, menerima tawaran pekerjaan. Pekerjaannya itu yang nganterin orang sih, dari Pelabuhan Anyer ke Teluk Betong. Teluk Betong. Teluk Betung. Ya. Kalau sekarang ya. Mengantarkan ya kan rombongan keluarga konglomerat Belanda. Ya kan? Sebetulnya Kapten Han ini setengah hati untuk menerima pekerjaan itu. Karena apa? Karena rombongan konglomerat dari Belanda itu ya kan, menaiki kapal feri dengan tujuan untuk berjalan-jalan. Berwisata. Karena salah satu putri dari konglomerat itu habis menikah. Pesta pernikahannya dilakukan satu rombongan keluarga naik kapal ferinya Kapten Han ya kan. Rencana wisatanya bro, dari Anyer, Pelabuhan Anyer ya kan, menuju ke Pulau Krakatau,
Dan di sana mereka foto-foto dan lain sebagainya, berwisata. Iya. Setelah itu balik lagi ke Anyer. Jadi begitulah. Oh iya. Nah. Orang kaya. Orang kaya. Ya, Crazy rich ya. Di era itu. betul. Nah, kan itu menempuh setengah jalan dari jalur biasanya kan. Maksudnya kan dari Pelabuhan Anyer ke Krakatau terus balik lagi ke Anyer. Itu kan setengah jalan. Nah, walaupun perjalanan kapal itu hanya dituntut setengah jalan aja dari biasanya, tapi bayarannya tuh mahal. Oke, gede. Gede. Tapi kenapa kok setengah hati itu loh? Dia? Nah, setengah hati karena Kapten Hani merasa bahwa perjalanan ini tuh nggak penting sebetulnya. Oke. Lebih penting mengantarkan budak, lebih penting mengantarkan pemerintah Belanda untuk apa namanya mungkin berkunjung untuk urusan bisnis dan sebagainya. waktu itu. Ini cuma perayaan doang gitu. Oh iya. Makanya setengah hati. Tapi ternyata firasatnya Kapten Hani ini ternyata bro bukan cuman kegiatan itu kegiatan nggak penting, tapi ternyata ada tragedi di baliknya yang akan saya ceritakan di selanjutnya. Nah, lanjut lagi ceritanya. Kapten Dian ini akhirnya mau menerima pekerjaan itu dan membawa keluarga konglomerat itu dan juga membawa krunya. Kan ada kru kapal kan. Nah, Kamto itu jadi kalasi pertamanya. Dan di bawahnya kalasi pertama itu ada kru kapal kan. Ada kru kapal. Nah, salah satu kru kapalnya itu namanya Yosep. Itu keponakan dari Kapten Han. Keren berarti si Kamto ini. Ya, secara apa ya? Mungkin kinerjanya. Oh iya. Dia bisa apa namanya menjadi kalasi pertama. Padahal di sampingnya tuh ada keponakan dari Kapten Han yang cuman jadi kru kapal begitulah. Berarti nepotisme zaman dulu nggak terlalu ini ya. Sebetulnya nepotismenya besar, tapi Kapten Han ini apa ya? Kayaknya anti nepotisme kayaknya. Oke, dia lebih mementingkan pantesan dia kayak setengah hati menerima wisata itu. Dia lebih mencintai pekerjaan yang profesional ya. Passionate. Nah, Kapten Han ini. Iya. Singkat cerita di hari Minggu bro, 26 Agustus 1883 berangkatlah rombongan itu dari Pelabuhan Anyer jam 9 pagi. 9 pagi? Jam 9 pagi berangkat dari Pelabuhan Anyer, jalan kan, nyampe di Pulau Krakatau itu 2 jam kemudian, jam 11. Oke. Ya penumpangnya turun, rombongannya turun, ya keluarga itu foto-foto lah, berpiknik lah gitu kan. Oke. Nah, Kapten Han ini selfie, oh enggak sih. Ya zaman dulu udah ada selfie, cuman istilahnya kayak belum ada. Oh iya. Kapten Han itu tidak ikut turun, ya dia merokok di kapalnya begitulah. Wah, iya. Merokok di kapalnya terus dihampirin sama Kamto, ya kan. Ngomongnya ini pakai bahasa Belanda, cuman saya nggak bisa bahasa Belanda, langsung kita Indonesiain aja ya. Iya. Apakah Tuhan tidak ikut turun? Itu terus si Kapten hanya bilang, aku tidak ingin membuang waktuku untuk menonton pertunjukan sirkus itu. Dia bilang gitu. Udah mencibir ya. Lebih baik saya menghabiskan waktu untuk bernafas ditemani tembakau terbaik dari bangsamu. Rokok dia. Oke. Dia bilang begitu. Dia berarti cukup ini ya. Betul. Mencintai negeri ini. Betul. Walaupun orang Belanda kan. Iya. Nah, si Kamto ini bro, ya kan. Walaupun namanya Kamto, walaupun dia pribumi, tapi si Kamto ini bisa dibilang pinter lah. Pinter maksudnya apa ya? Wawasannya itu luas. Terbukti wawasan si Kamto ini luas ketika si Kamto itu turun. Dia turun, ikut mendampingi wisatawan itu ya, konglomerat itu. Turun kan dari kapal ke Pulau Krakatau, terus ngeliatin, ngedampingin segala macem. Nah tiba-tiba pas si Kamto jalan, si Kamto tuh kesandung batu. Iya. Sandung batu, terus dilihat batunya kan. Gak tahu kenapa si Kamto tuh tergerak untuk melihat batu yang membuat dia tersandung. Padahal biasanya kan batu mah batu aja kan biasanya kan. Diangkat batunya, dilihat, dan ternyata bro, batu yang dia Kamto lihat itu adalah batu apung.
batu apung yang tidak biasa. Si Kamto teringat bahwa batu apung ini adalah batu apung yang persis bentukannya sama batu apung yang dihasilkan oleh letusan Gunung Tambora. Loh, bahwasannya kan lu aja dia tahu ini kok persis Tambora. Iya. Maksudnya iya sih Tambora pada zaman dulu letusannya dahsyat, tapi itu sudah ribuan tahun yang lalu. Masa batunya masih ada dan nyampe Sumatera kok bisa gitu kan? Iya. Terus refleks si Kamto lihat ke atas, si Kamto feeling dia. Apa ini tanda-tanda apa ya namanya, Gunung Krakatau mau meletus apa gimana? Firasat. Dan firasat Kamto ini, ya kan bro, itu tidak hanya berdasarkan dari luasnya pengetahuan dia, tapi si Kamto selain pinter, dia juga punya sixth sense. Oh, Mas Kamto. FYI, si Kamto selain pinter, dia juga punya sixth sense. Nah, si Kamto yang punya sixth sense ini bro, kita balik ke pokoknya pas zaman Kamto belum kerja di kapal ya. Iya. Si Kamto tuh sering dimintai tolong sama warga desa untuk nyembuhin eksorsisme dan lain sebagainya, kesurupan gitu kan. Kesurupan. Nah, si Kamto punya firasat bahwa nih gunung mau meletus karena apa bro? Selain karena nemu batu apung, ya kan? Dia juga melihat bahwa hari ini tuh beda banget. Bedanya apa? Si Kamto kan bisa kita bilang indigo ya. Iya. Nah di hari itu, pada saat dia masih di Pelabuhan Anyer, naik kapal ke laut, ya kan? Terus sampai gunung itu, dia sama sekali tidak melihat hantu. Duh. Jadi kayak dunia ini tuh kayak bersih aja dari hantu. Padahal kan si Kamto berpikir bahwa dunia ini kan bukan cuma untuk manusia gitu kan. Tapi juga bagi mereka yang tidak kasat mata. Betul. Itu tadi. Ini mana kok nggak ada hantunya nih? Iya. Hey hantu, where are you? Kamto, come together. Kamto. Biasanya kan Kamto juga ngeliat ada hantu yang sering nangkring di kapalnya. Ada hantu yang di pelabuhan, ada hantu yang di desanya, itu semua nggak ada bro. Iya. Ya kan? Dia merasa janggal di situ. Merasa janggal. Oke. Terus abis itu mulai si Kamto mulai lapor ke kaptennya, ya kan? Iya. Bahwa kita harus segera mengevakuasi tamu-tamu itu untuk naik ke kapal karena kayaknya ini Krakatau mau meletus. Ya. Ini jam 11. Benar. Oke. Baru selesai ngomong tuh, ya kan? Tiba-tiba jeder letusan pertama. Gila. Tapi ya suaranya sih keras, cuman ini bukan letusan utama ya. Iya. Letusan pertama. Iya. Otomatis membuat wisatawan itu panik, ya kan? Iya. Dan begonya si wisatawan ini, bro. Kok Anda memilih bertamasya ke gunung api yang masih aktif? Ya kan? Anda bertamasya itu lokasinya tuh jauh dari kapal. Jadi kayak ini pinggiran pulau ya kapalnya di sini ya. Iya. Mereka tuh berwisata tuh sampai beberapa mil ke tengah. Wow. Ya kan? Iya. Sedangkan si Kamto yang udah lapor ke kaptennya itu, ya kan? Itu sudah berada di kapal lah. Kaptennya kan juga nggak turun, ya kan? Kru-krunya juga nggak turun tuh. Jadi satu-satunya anggota kapal atau kru kapal yang turun cuma si Kamto doang. Dan ingat ini letusan pertama sudah terjadi dan membuat orang-orang panik. Barusan si Kamto selesai ngomong kayak gitu, jeder letusan pertama kan, panik tuh orang-orang segala macem. Terus si kaptennya cuma bilang gini, oke, kita tunggu mereka 15 menit, tidak lebih dari itu. Wih, tegas sekali nih si kapten. Tidak lebih dari itu. Ya sebetulnya bukan tegas sih bro, tapi lebih ke ini gunung meletus loh nih. Yoi. Kita harus cepat-cepat balik 15 menit ya kan. Nah sebetulnya para wisatawan atau keluarga konglomerat itu begitu mendengar letusan pertama tuh langsung lari. Tapi sayangnya mereka ke tengahnya terlalu jauh. Jadi untuk ke kapal itu membutuhkan more than 15 menit. 15 minutes. Iya. Jadi ya Kamto nggak mungkin bisa come together dong. Iya kan? Come together. Aduh, Singkat cerita,
15 menit udah lewat. Iya. Tamu-tamu Belanda tuh ditinggal sama Kapten Han. Oke. More than 15 minutes. Oke. Ya dibiarin mati lah atau gimana ya kan. Iya. Udah whatever lah dia. Whatever ya kan. Nah, rencana dari Kapten Han ini balik ke Anyer kan. Oke. Balik ke Anyer. Nah, pas balik nih bro, pas balik itu kan yang tersisa di kapal kan cuma kru kapal doang. Iya. Yang kita sebutkan salah tiganya yaitu Kapten Han, Kanto sama Yosep. Ya kan? Dan kru kapal dan kru yang lain kan begitu. Iya, pokoknya ABK lah ya. Jumlahnya itu bro, ya kan? Isi kapalnya pas balik ke Anyer itu. Nah, itu tuh cuman kayak belasan, kurang dari 20 lah. Oke. Ya kan, kurang dari 20 balik ke Anyer. Nah, pas perjalanan balik tuh, si Kamto tuh bener-bener apa ya, merasa kayak bersalah sama yang ditinggal. Tapi biar bagaimanapun si Kamto kan nurut atau taat sama kaptennya kan. Atasan. Atasan. Itu yang pertama. Terus keganjilan yang kedua, bener loh, di laut tuh si Kamto gak ngeliat setan sama sekali loh. Bersih aja. Bersih ya kan. Terus si Kamto apa namanya ya, dia itu menatap gunung Krakatau itu dari dek depan. Yang ngelamun lah dia lah. Ngelamun, memikirkan nasib para tamu-tamu itu. Udah berasap itu ya pasti ya. Udah berasap ya kan. Nah terus tiba-tiba si Kamto tuh menyadari sesuatu bro. Ini kok apa namanya, hari berasa gelap ya. Apa efek letusan? Dilihat ke atas, ternyata itu bukan efek letusan yang dilihat Kamto ya. Kenapa lautan kok menjadi kayak gelap ya? Ternyata setan-setan yang dilihat Kamto biasanya itu ada di atas semua bro. Melayang di udara, bukan di langit ya. Tapi kayak semuanya itu melayang di udara gitu. Kayak mendung gitu ya. Iya. Saking banyaknya sampai menutupi sinar matahari. Itu yang dilihat si Kamto. Padahal kalau orang normal ngelihat ya sinar matahari mah ada gitu. Cerah aja ya. Hanya asap-asap aja. Efek letusan pertama ya. Cuman nggak gelap lah. Letusan pertama by the way nggak terlalu besar tapi bikin panik. Iya. Wah, ini ada apa kok pada melayang? Jadi semua makhluk halus, semua makhluk tak kasat mata yang bisa teman-teman imajinasikan itu dilihat sama Kamto semuanya di udara. Genderuwo, kuntilanak, wewe gombel, terus ada yang cewek. Nah, kayak begitulah. Dan ekspresi apa namanya, makhluk-makhluk itu, siluman-siluman juga. Bener. Ekspresinya tuh bukan ekspresi yang sering ditampakkan biasanya. Maksudnya biasanya kan kalau makhluk halus nampakin dirinya kan dengan ketawa, dengan marah. Ini kayak apa ya, kayak khawatir sih enggak, lebih ke bukan takut ya, tapi lebih ke seperti sedang khidmat gitu. Kayak orang mengheningkan cipta lah pas upacara. Jadi ngeliatin ke bawah gitu loh. Kayak mereka tuh sedang khidmat, tapi mengkhidmatkan apa si Kamto nggak tahu nih, ya kan? Kamto nggak tahu. Nah, begitu si Kamto nih masih nggak menyadari apa artinya itu. Terus akhirnya si Kamto tidak ambil pusing. Lagi pula si Kamto pengen masuk ke dalam kapal karena semakin si Kamto melihat gunung itu, semakin si Kamto merasa bersalah sama tamu-tamu yang ditinggal. Akhirnya si Kamto ke dalam itu kemudi kapal. Ada yang ngemudiin tuh. Nah si Kamto merokok lah. Nah masih memikirkan tuh kenapa makhluk-makhluk halus itu melayang di udara. Dia overthinking di situ. Nah di tengah-tengah Kamto overthinking sambil merokok di dalam kapal, tiba-tiba si Kamto tuh kayak mendengar suara gledek, gledek, gledek. Seperti orang yang berjalan di kapal, kan lantainya kan kayu kan. Iya. Tapi jalannya tuh agak aneh bro suaranya, karena kalau jalan normal nih ya kan, di kapal yang alasnya kayu ya, dek dek dek, ini kayak gledek gledek. Gluduk
Geleduk gitu ya. Ditengok ke depan nggak ada apa-apa, terus geleduk. Tiba-tiba suaranya yang tadinya dari depan tiba-tiba ada di belakangnya Kamto. Geleduk. Ditengok di belakang nggak ada apa-apa. Terus ini apa? Si Kamto kembali ngecek keluar ke samping dek kan. Nah pas di dek samping itu bro, si Kamto tuh ngeliat dari dek seberangnya. Jadi si Kamto misalnya ada di dek sini nih, ini tengah-tengah kapal. Nah di dek sini nih, ini kan ada jendela kan. Itu si Kamto melihat ada sosok wanita bro, jalan ya kan. Rambutnya tuh panjang banget ya kan. Dan wanita itu bentukannya tuh setengah badan doang. Jadi perut ke atas, jadi kakinya nggak ada. Dan wanita itu jalan pakai tangan, jadi geledek. Geledek gitu. Iya, kayak ini ya. Iya, gitulah. Bukan lumpuh tapi ya kayak kakinya nggak ada terus jalan pakai tangan, paham ya? Jalan di kapal yang beralaskan kayu itu. Nah, fix ini makhluk halus dong. Iya kan? Dan itulah momen di mana si Kamto merasa ketakutan melihat makhluk halus. Padahal kan si Kamto melihat makhluk halus sudah jutaan kali kan. Iya, mungkin udah banyak kali. Baru di waktu itu si Kamto melihat makhluk halus itu kayak ketakutan banget. Karena apa? Yang pertama, makhluk halus itu belum pernah dilihat Kamto sebelumnya. Yang kedua, kok bisa ya ada makhluk halus yang masih bertahan di bumi, padahal yang lain lagi melayang di udara. Berarti itu satu-satunya makhluk halus yang eksis di sekitarannya Kamto, nggak melayang di langit, nggak melayang di udara. One and only. Pikiran Kamto, ini siapa? Ini apa? Oh iya. Jadi perawakan wanitanya bro, itu rambutnya panjang, wajahnya tuh putih banget, dengan mata yang merah menyala. Wajahnya tuh putih dan hampir rata lah. Cuman matanya doang yang kelihatan ada diferensiasinya, ada bedanya, warnanya merah menyala. Si Kamto mikir ini siapa, ini apa gitu kan. Terus si Kamto untuk pertama kalinya tidak berani berkomunikasi dengan makhluk itu. Akhirnya si Kamto memutuskan untuk kembali ke dalam, ya kan, ke dalam kapal. Mengabaikan itu. Nah, gak lama setelah itu jeder letusan utama Gunung Krakatau terdengar. Abu-abu makin banyak ya kan, yang dimana setelah letusan utama itu bro, kurang dari 1 jam ya kan, kurang dari 1 jam itu abu vulkaniknya itu tingginya sudah mencapai hampir 50 mil. Kurang dari 1 jam menghasilkan ya kan, menghasilkan 1 juta kubik meter ya kan, abu vulkanik per detik. Dan juga menghasilkan hampir 1 juta meter kubik batu apung per detik. Parah. Itu letusan utama yang terjadi tepat di jam 1 siang. Tepat setelah si Kamto melihat si makhluk itu ya kan. Terus panik dong si kapal dong, segala macam, termasuk Kapten Han, termasuk si Yosef, termasuk kru-kru yang lain ya kan. Terus akhirnya si Kapten Han itu menginstruksikan pengemudi kapalnya untuk memiringkan derajat jalan kapalnya sejauh 120 derajat ke arah selatan. Jadi kayak ini loh bro, kita nggak usah berlabuh di Anyer, kita berlabuh di apa namanya ya, di Jawa tapi yang sebelah selatan gitu loh bro. Ya kan, di apa ya, kalau sekarang nyebutnya ujung kulon lah. Walaupun si Kapten memilih memutar ke menjauh lah, pokoknya menjauh dari gunung itu gitu loh. Menjauh dari jalur gunung itu. Nah diputarlah kapalnya segala macem. Dan ini bro, efek letusan Gunung Krakatau itu setelah itu ya, setelah ledakan utama itu ya kan, letusan utama itu kan tadi hampir 1 juta kubik dan sebagainya pada detik ya kan. Otomatis itu yang pertama menggelapkan langit, membuat apa namanya petir, karena campuran abu vulkanik sama awan, jadi mereka bertabrakan jadi petir ya kan. Otomatis menghasilkan badai juga ya kan.
dan menghasilkan tsunami. Betul. Tapi beruntungnya tsunami itu arahnya ke utara, sedangkan di kapal arahnya ke selatan. Keputusan yang tepat diambil oleh Kapten Han, setidaknya untuk waktu itu. Setidaknya untuk saat ini gitulah, ya kan. Nah, dengan efek letusan yang begitu dahsyat, hujan abu pasti dong. Nah, ini nih halangannya nih, ini ujiannya nih, hujan abu. Yang dimana hujan abu itu abunya tuh bukan abu yang kecil-kecil bro, abu yang benar-benar gede dan cenderung batu sih itu. Iya, campur kerikil. Iya, kerikilnya itu pun diameternya sirtu gitu. Gede-gede kan. Iya. Nah, kenapa itu adalah ujian terbesar untuk kapalnya Kapten Han? Karena hujan abu itu terus menerus kan. Sejam pertama tuh udah banyak banget. Nah, abu itu kalau dibiarin bisa menenggelamkan kapal atau minimal mengolengkan kapal. Iya betul. Ya kan, mengolengkan kapal. Numpuk dia. Nah, si Kapten Han ini menginstruksikan seluruh krunya untuk nyerokin abu yang jatuh di kapalnya untuk dibuang ke laut. Iya. Nyorokin terus. Nah, Kapten Han juga sambil batuk-batuk ngasih instruksi, terus krunya juga sambil batuk-batuk juga gitu, sambil nyerokin gitu. Kamu batuk beneran loh. Seolah-olah kamu tersedak beneran loh. Tersedak abu ya. Iya. Dibuang ke laut. Nah, tidak lama setelah itu bro, sembari kru kapalnya ngerukin itu ya, abu vulkanik, tiba-tiba kru mesin bilang bahwa mesin kapalnya rusak lah. Ada yang aus gitulah. Entah itu efek abu atau efek teknikal yang lain nggak tahu ya. Pokoknya kapalnya itu tidak bisa berjalan atau berlari dengan kecepatan maksimal. Dan itu kecepatan itu makin turun. Dan diprediksikan kapal itu akan mandek. Apalagi teknologi zaman itu masih pakai mesin uap ya. Betul. Nggak kayak kapal pesiar yang sekarang nggak. Batu bara itu kan. Betul ya kan. Iya. Tapi Kapten Han tidak kehabisan akal. Karena apa? Kapal-kapal zaman dulu yang masih pakai kapal uap itu ya, itu kalau mesinnya mati, itu masih ada layar apa ya? Kan? Tinggal betangin layar selesai. Tapi ujian kedua hadir lagi. Ingat, efek letusannya menghasilkan petir. Itu layarnya pas dibentangin, kena petir jeder. Wih gila. Ambruk tuh layarnya dan sebagainya. Dan mesinnya itu bro, kondisinya makin buruk. Dan sekarang mesinnya mati. Mesin mati, layar kena petir, ya kan? Itu rusak lah. Abu vulkaniknya masih banyak, nggak tahu berhentinya kapan kan? Dan kru masih nyerokin. Terus akhirnya, sebetulnya kalau misalnya Kapten Han itu nekat ke Anyer, tidak memutar kemudinya, ya kan? Sebetulnya bisa nyampe kira-kira ya 2 jam lah. Tapi kan memutuskan untuk memutar, ya kan? Jadinya perjalanannya lebih lama lah. Tapi kalau nekat ke Anyer, ya deket dengan gunung ya kena efek letusan dong, ya kan? Nyampainya lama kan jadinya kan? Nyerokinnya tuh lama banget. Dan sekarang, ya kan? Itu sudah 8:30 malam. Masih nyerokin, ya kan? Dengan posisi kapal yang nggak jalan-jalan. Terombang-ambing di lautan. Bahkan untuk terombang-ambing pun nggak jalan karena kan berat, kena abu kan, stuck aja gitu. Tidak ada solusi lain. Terus akhirnya selain meringankan kapal itu, akhirnya Kapten Han menginstruksikan seluruh krunya untuk membuang apapun yang ada di dalam kapal itu. Sisakan cuman kentang sebagai bahan makanan. Everything dibuang, sisakan kentang. Semua pakaian dibuang, segala macam dibuang. Di waktu yang bersamaan, kru kapalnya tuh juga masih nyerokin. Jadi gitulah. Karena kalau dibiarin kapal bisa tenggelam dan penumpangnya kru kapalnya bisa nggak selamat. Nah, setelah semua dibuang tuh. Nah, krunya kan kembali buat nyerokin abu vulkaniknya kan yang terdapat di kapal itu. Nah, tiba-tiba si Kapten Han itu jalan
dan mendapati si Yosep sedang merokok Anjay. di ruangannya Kapten Han. Oke. Si Yosep ponakannya ya. Iya. Terjadilah Kurang ajar. Iya kurang ajar sih ya. Anjir. Terjadilah conversation antara mereka, antara Kapten Han dengan Yosep. Kapten Han bilang, tempatmu bukan di sini. Kembalilah ke dek. Oke. Terus Yosep bilang, entahlah. Sepertinya aku terpikir sesuatu. Wah. Apa itu? Seperti katamu. Buang semua isi kapal kecuali kentang. Apa maksud kamu? Si Kapten Han nanya. Sepertinya kita juga perlu membuang buah sawo. Anjay banget. Awalnya saya baca nih gak nangkep nih, kok buang buah sawo kan, apaan nih ya kan. Ternyata buat teman-teman yang gak tahu, buah sawo itu maksudnya pribumi. Oke. Kan kru kapalnya kan, jadi by the way bro, semua kru kapalnya pribumi, yang bule itu cuma Kapten Han sama Yosep doang. Wah anjir. Iya paham. Ya kan? Sepertinya kita juga perlu membuang buah sawo. Terus Kapten Han bilang, lebih baik aku membuang pikiran iblis dari dirimu. Wih, Kapten Han. Ini demi keselamatan kita, Cap. Iya, kita semua, saudaraku, keluargaku. Kapten Han bilang begitu. Oke. Maksudnya ini demi keselamatan kita. Maksudnya si Kapten Han mengiyakan, iya kita semua. Padahal maksudnya Yosep kita tuh kita berdua. Yoi, lu mah gue gitu kan. Kambing emang. Terus Yosep bilang, Han, udah manggil nama. Ke Kapten manggil gak manggil Cap lagi loh. Oke. Han, come on. Teman bukanlah keluargamu. Bangunlah. Ingat, untuk apa kamu di sini? Untuk mereka atau untuk bangsamu? Bawa-bawa nationality. Oke. Apa kau percaya mereka temanmu? Apa kau percaya mereka setia padamu? Dan apa kau percaya mereka tidak ingin merdeka? Sebelum si Han menyelesaikan kalimatnya, Kapten Han bilang, sebelum Yosep menyelesaikan kalimatnya, Kapten Han bilang, cukup. Aku kaptenmu. Kembalilah ke dek, atau aku kembalikan kau pada Tuhan. Wih, Kapten Han. Terus ya konversasinya berakhir, akhirnya si Han kembali ke dek buat bantu nyerokin. Yosep kembali ke dek terus bantu nyerokin kan. Sekarang kita ke Kamto nih, ya kan? Iya. Kamto kan ikut nyerokin itu kan. Nah, si Kamto itu posisi nyerokinnya itu berada di sebelah Yosep. Oke. Ya kan? Sebelah Yosep. Yosep menggerutu kan karena usulnya tidak diterima gitu kan. Terus Yosep ini kayak menggerutu di sampingnya si Kamto ini. Dia bilang bahwa negaramu selain kotor juga berbahaya nih. Anjir. Maksudnya letusan gunung api dan sebagainya kan. Terus si Kamto tidak menanggapi, ya kan. Tiba-tiba terdengar suara teriakan, misalnya teriakan kayak teriakan instruksi dari Kapten Han. Supaya berhenti. Berhenti itu semuanya tuh, berhenti. Tetap menghadap laut. Maksudnya kan biasanya kalau ada kapten biasanya semua menghadap kapten kan. Ini kaptennya nyuruh semua menghadap ke laut. Terus kaptennya tuh mulai berpidato gitulah. Iya. Kita tahu bahwa kita semua saudara, kita semua berada di kapal ini tidak dalam waktu singkat. Kita melewati badai segala macam, pokoknya bernarasi gitulah dan sebagainya. Nah, si Kamto juga ngedengerin kan, tapi sambil menghadap ke laut seperti perintahnya Kapten Han itu kan. Nah, tiba-tiba bro, pas si Kapten Han itu bernarasi, tiba-tiba si Kamto tuh melihat di bawah, di sudut bawah matanya ya, yang which is itu air. Si Kamto tuh melihat ada sosok wanita setengah badan
yang dia lihat di kapal, tapi sekarang di air. Iya. Dan kelihatannya tuh matanya tuh merah banget. Itu di dalam air ya. Iya. Itu kayak ngeliatin Kamto gitu loh. Iya. Ngeliatin Kamto. Nah, wanita itu perlahan itu kayak naik ke permukaan gitu, bro. Iya. Si Kamto dengan penuh rasa takut. Si Kamto gak berani teriak karena masih ada kapten bicara kan. Ya, tidak beranilah si Kamto untuk menginstruksi dengan teriakan ketakutan dia gitu. Sedangkan di waktu yang bersamaan wanita itu semakin naik ke permukaan. Perlahan muncul rambutnya, perlahan muncul kepalanya, ya kan? Di bawahnya si Kamto itu. Dan perlahan muncul tangannya si wanita itu, sampai akhirnya telunjuk si wanita itu kayak megang sepatunya si Kamto. Ujung jari si wanita itu, ya kan? Si Kamto benar-benar ketakutan, keringat dingin mengucur deras. Si Kamto tidak bisa berkata apa-apa dan secara tiba-tiba terdengar suara sep, seperti pistol yang dikokang, dan suara itu terdengar tepat di belakang kepala Kamto. Anjir. Serak. Dan itu yang mengokangkan senjata adalah Kapten Han. Yang mengokangkan senjata ke kepala si Kamto. Refleks si Kamto angkat tangan dan bilang, "Salah saya apa, Tuan?" Oh iya. Lalu si Kapten Han dengan gemetaran sambil megang pistol dan intonasi suara yang kayaknya nangis deh itu, Kapten Han. Iya. Kapten Han bilang, "Justru karena kamu tidak bersalah, biarkan orang-orang berdosa yang hidup lebih lama agar kami memiliki kesempatan untuk bertobat pada Tuhan." Jadi bayangin, posisinya kepala Kamto dikokang pistol nih di belakang. Di depan bawahnya si Kamto itu ada makhluk itu, bro. Aduh, iya. Depan belakang kena teror itu. Iya. Ya kan? Terus tiba-tiba setelah Kapten Han bilang, "Semoga Tuhan bersama kita," Kapten Han menarik pelatuk pistolnya, jedar. Tapi bersamaan dengan itu, ingat tangan si cewek itu yang ada di sepatunya si Kamto, itu narik Kamto ke depan, narik ke laut. Jadi kalau kita menyaksikan kejadian itu, bro, ya kan? Memang sih kepala Kamto tuh ditembak, ya kan, dari belakang, ya kan. Tapi si Kamto tuh jatuhnya ke belakang. Yang harusnya kalau ditembak dari belakang jatuhnya ke depan dong. Iya. Ini si Kamto jatuhnya ke belakang, tapi si Kamto tuh kayak keseret ke bawah gitu loh, bro. Oh iya. Karena emang ditarik sama makhluk itu. Gitu. Ya betul. Iya. Dan faktanya Kamto tidak terbunuh akibat tembakan, karena udah keduluan makhluk itu kecebur dia ya. Iya, nyeret kakinya si Kamto. Iya. Tapi semua orang mengira bahwa Kamto jatuh karena tertembak. Oh. Ya kan? Iya. Si Kamto ya di laut lah, ditarik sama makhluk itu, dan si Kamto tenggelam dan dia kita sebut dulu pingsan ya. Iya. Di laut ya. Iya. Kita tinggalkan Kamto dulu, kita balik ke kondisi kapal. Oke. Ya kan? Dan setelah si Kamto ditembak, ya kan, si Yosef ternyata juga pegang senjata. Si Yosef juga nembak-nembakin semua kru yang ada. Jadi memang benar, setelah semua ditembakin, hanya ada 2 orang yang ada di kapal itu. Kapten Han sama si Yosef. Oke. Mereka di kapal berdua apalagi Kapten Han menyesali perbuatannya. Si Yosef mencoba menenangkan karena memang dia yang punya rencana kan. Iya. Segala macem. Nah, singkat cerita, bro, efek erupsi gunung itu, by the way, ya kan, kejadian ini tuh berlangsung besoknya dan mereka berdua masih di kapal. Kapalnya masih stuck. Ini sudah besoknya nih, udah pagi. Iya. Kapalnya tuh masih stuck dan efek erupsi itu ya, itu selain ada tsunami, bro, tsunami air, itu ada juga tsunami abu. Jadi Krakatau mengeluarkan letusan terakhirnya, mengeluarkan senjata terakhirnya, kalau bahasa ilmuwan begitu.
Jadi jutaan ton kubik nih. Itu benar dari gunung terus menyisir ke segala arah, ya kan? Barat, timur, utara, selatan. Yang posisi kapal itu dengan suhu di atas 50 derajat Celcius itu menyapu seluruh arah ke segala arah termasuk arah selatan, otomatis kapalnya kena dan Kapten Han dan juga Yosef meninggal di kapal itu dengan kondisi yang terbakar. Kondisi terbakar, singkat cerita mereka berdua mati juga. Oh, kena ini ya, awan panas mungkin ya. Ya, oke. Nah, ceritanya sebetulnya berhenti sampai di sini. Tapi saya kasih satu fakta ke teman-teman semuanya. Si Kamto kan nasibnya kita nggak pernah tahu ya. Iya. Ada satu fakta yang menyebutkan bahwa 1 tahun kemudian di tahun 1884, 1 tahun pasca erupsi Gunung Krakatau, ya kan? Iya. Ditemukan mayat di pesisir Afrika. Wow. Yang diduga mayat itu adalah korban Krakatau. Karena apa? Di samping mayat itu terdapat batu apung yang sejenis dengan batu-batu akibat letusan Gunung Krakatau. Ada mayat yang ditemukan dan mayat itu setelah diteliti rasnya Asia. Apakah itu Kamto? Come together. We never know. We never know. Ya, ceritanya berhenti sampai situ.